Di setiap cerita fiksi selalu ada diselipkan pesan dan makna dari cerita atau karakter yang berperan di dalamnya. Tidak pengecuali Attack on Titan. Ada banyak dialog dan scene yang jika kita luangkan waktu untuk memahaminya lebih dalam, akan menjadi pengetahuan yang berbekas untuk hidup kita ke depannya. Itu yang akan kita bahas di sini. Kita akan mulai dari salah satu dialog Komandan Pixis dengan Eren di scene ketika Eren hendak menutup lubang di distrik Trost. どうじゃ家がくねえよ。はい。お主は穴を塞ぐことができるか。それはどうでしょうか。今の自分に分かることなんてここにいるみんなとそう変わりがありません。なので自分はここでできるにしろできないにしろ無責任に答えるわけには。ああ、そうじゃの。すまんかった。質問を間違えてしもうたわ。お主はやるのかやらんのか、どっちだ。 Sebagai komandan, tugas Pixis adalah mencari penyelesaian masalah, mengarahkan, mengatur, dan pelaksanaan operasi. Ketika ada ide strategi yang disodorkan Armin, dia bersedia mempertimbangkan dan tertarik untuk mencobanya. Karena itulah dia selamatkan Armin dan temannya dari situasi genting untuk membicarakan strateginya lebih serius. Tapi si pemilik strategi tidak yakin akan idenya sendiri. Tugas Pixis saat itu adalah mengarahkan mereka dan mensupport strategi itu agar bisa beroperasi. Cara yang dia gunakan sangat menarik. Awalnya dia menanyakan, お主は穴を塞ぐことができるか。 Eren ragu, kemudian Pixis mengganti pertanyaannya. お主はやるのかやらんのか、どっちだ。 Yang mereka harapkan adalah 100% berhasil. Menggunakan kata bisakah membuat jawabannya menjadi terbagi dua. Bisa 50%, tidak bisa 50%. Ini menimbulkan kekhawatiran karena tidak ada yang tahu jawaban mana yang akan menjadi hasil akhirnya, dan membuat Eren terfokus pada kekhawatiran itu. Sibuk bergumul dengan dua kemungkinan yang akan terjadi, tidak akan menyelesaikan masalah saat itu. Terlebih lagi, yang Pixis inginkan saat itu adalah operasi ini dijalankan. Jadi dia mengganti dengan kata mau atau tidak, jawabannya hanya satu. Dia mau. 100% mau. Kekhawatiran 50% tadi menjadi bukan lagi pusat perhatian. Karena jawabannya tidak terbagi, tidak ada lagi ruang untuk kekhawatiran. Perhatian diarahkan dari harapan kesuksesan yang masih belum pasti ke tekad Eren. Pixis arahkan itu karena dia tahu tekad anak ini lebih kuat dibanding harapan yang mereka miliki. Pixis mengulanginya lagi terhadap tim yang akan melindungi Eren dalam misi ini. Mereka bertiga memiliki kekhawatiran yang sama, dan Pixis mengarahkan fokus mereka ke ketidaksenangan mereka yang selalu kalah oleh Titan, dan menambahkan bahwa dia juga kesal akan hal itu. Ini membuat mereka bertiga merasa setara dengan komandan yang mereka hormati melalui satu perasaan yang sama. 人間兵器とやらは本当に機能するのですか。よせリコ。あなただって疑念を抱いてるんでしょ。お主らそんなに巨人に負けるのが好きか。わしは嫌いじゃぞ。わしは負けることが何よりも嫌いじゃ。わしは巨人に勝ちたい。 Terlepas dari apakah benar Pixis juga sama kesalnya seperti mereka atau tidak, yang jelas pada akhirnya mereka merubah sikap yang tadinya enggan melaksanakan misi ini menjadi bersedia menjalankannya. Dia berhasil mengarahkan agar operasi tetap dijalankan. Bedanya, ketika pada tim Eren yang sudah pasti adalah tekad mereka, kalau tim penjaga Eren yang sudah pasti adalah kekesalan mereka yang selama ini belum pernah merasakan kemenangan tiap kali melawan Titan. Bagaimana Pixis bisa membaca potensi dan isi hati tiap bawahannya? Ini adalah kemampuan yang terbentuk berkat pengalaman panjangnya menjadi komandan. Sebagian penonton mungkin sudah mengerti bagian yang akan aku bahas ini, tapi akan aku tetap masukkan di sini untuk mereka yang mungkin masih belum mengerti sepenuhnya atau melewatkan dialog ini. 俺は死にたくねえし、力が欲しかった。でも、そうか。今なら奴のやったことわかる気がする。はあ? Apa yang Kenny pahami tentang Raja di dalam tembok saat itu? Dia mendapatkan jawaban dari refleksi diri yang dia rasakan di penghujung kematiannya. Yang membuat dia duduk lama di situ tanpa melakukan apa-apa adalah mempertimbangkan apakah ia harus menyuntikkan serum Titan atau tidak. Jika dia suntikan, dia akan mendapatkan kekuatan yang dia impikan selama ini. Tapi dia tidak terlalu mengerti bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Kesalahan pemakaiannya akan berakibat fatal seperti ayah Historia yang dia saksikan sendiri. Hasilnya akan bertentangan dengan tujuan yang dia mau. Tidak mau menghadapi konsekuensi itu, tapi di satu sisi impian dia sudah di depan mata. Lihat,
Nyawanya sudah mau lepas dari badan, tapi yang dia pikirkan adalah impian kekuatan yang ia dambakan. Barangkali itu juga yang membuat tubuh sekaratnya bertahan lebih lama sampai Levi akhirnya datang. Dia sempat memikirkan hal-hal lain yang mengikat seseorang dengan dunia ini, termasuk raja saat itu, yang terus-menerus membicarakan surga kecil yang ingin ia jaga. Ia juga sempat katakan kepada Kenny, dulu saat mereka hendak berkelahi, namun tidak jadi, dan mereka akhirnya berteman, dia dan Kenny tidak tahu apa yang mencegah perkelahian itu. Dia hanya bisa meyakini bahwa ada keajaiban yang terjadi. Keajaiban yang bisa membuat orang-orang berhenti berkelahi. Jika keajaiban seperti ini terus terjadi, maka tiap pertengkaran dan perkelahian bisa terus dihentikan. Surga kecil yang dia harapkan mungkin akan terwujud dan bisa berumur panjang. Siapa yang menanamkan ide itu? Yaitu raja terdahulu, Karl Fritz, yang menarik diri dan membawa sebagian rakyatnya ke dalam tembok. Dia yang menginginkan perkelahian berakhir, memisahkan diri dari Marley untuk surga kecil yang dia bangun dari awal lagi. Mungkin itu juga alasannya mengapa pulau itu diberi nama Paradis, yang dalam bahasa Perancis artinya surga. Kenny menyadari bahwa pewaris Titan mengalami perubahan dari sebelum dan sesudah mereka mendapatkan kekuatan Titan. Kenapa mereka lebih memilih diam di dalam surga kecil dibanding kebebasan? Saat mewarisi Titan pendiri, mereka terikat oleh impian raja pertama dan hanya bisa meneruskan impian itu. Karena itulah Kenny melihat mereka terus membicarakan tentang cinta, surga, dan hal-hal semacamnya. Para bangsawan yang mewarisi Titan itu adalah budak impian orang lain, sama seperti Kenny dengan impiannya dan juga semua orang. Itu semua dilakukan hanya untuk bertahan hidup. Seperti paradoks yang memalukan, dia ingin kekuatan itu, tapi dia sendiri diperbudak oleh impian itu. Dia tidak dapatkan kekuatan yang dia cari. Malahan tanpa ia sadari, dia sudah menjadi budak sepanjang perjalanan. Pengetahuan ini merendahkan hatinya saat itu. Dia jadi bisa melepaskan semuanya. Dia lepaskan impian itu dengan memberikan serumnya ke Levi. Impian yang membuatnya bertahan hidup sudah lepas dari pundaknya. Tepat setelah itu, dia langsung mati. You will know you're reborn tonight. 再び目を覚ますとそこには自由が広がっていた。仮に運命ってやつがあるならその気まぐれさに笑うしかなかった。 Apa kamu pernah mempertanyakan kenapa Ymir mengatakan ini? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran dan hatinya, sehingga dia mengatakan itu? Isayama memberi jawaban dengan langsung menceritakan masa lalu Ymir. Dia lahir tanpa nama, tanpa keluarga, tidak tahu siapa orang tua aslinya, hidup miskin, tidak ada tempat tinggal, kelaparan bersama anak-anak lain yang senasib dengannya di Marley. Entah bagaimana dia terpilih untuk berpura-pura menjadi keturunan bangsawan, diberi nama Ymir untuk tujuan orang dewasa di sekitarnya, yang bahkan dia tidak pahami saat itu. Kebohongan itu ketahuan, dia diubah menjadi Titan dan hidup sebagai Titan liar selama 60 tahun. Dia tidak pernah melawan dan hanya menerima apa yang terjadi. Menjadi Titan pun dia terima sebagai hukuman karena sudah menipu banyak orang dan dirinya sendiri dengan peran palsu. Setelah menjadi Titan liar, dia tidak lagi ada dalam rencana siapapun, kembali terbuang seperti waktu kecil, tapi lagi-lagi seperti kejadian acak yang tidak disengaja, dia bertemu dengan tim Rainer dan memakan Marcel, mendapatkan kekuatan Titan rahang yang membuatnya jadi manusia lagi. Di dalam dirinya, ia melihat semua ketidaksengajaan itu sebagai takdir, sebab itu semua terjadi di luar kuasa dia, di luar kuasa siapapun. Ibaratnya dia tidak pernah ikut audisi manapun, tapi dunia dengan randomnya menyodorkan naskah kepadanya tanpa memberikan pilihan untuk menerimanya atau tidak. Itu terjadi begitu saja kepadanya. Saat melihat koordinat untuk pertama kali adalah momen yang bermakna sangat dalam untuknya. Itu penanda berakhirnya kehidupan dia yang sebelumnya, yang dia habiskan dengan penuh kebohongan dan hukuman. Mendapatkan Titan rahang membuat dia memiliki kesempatan untuk memiliki hidup yang baru, tanpa kehendak siapapun. Di momen ini dia akhirnya merasakan kebebasan itu. Di saat bersamaan, terbentang pemandangan indah dari koordinat di hadapannya. Saat itu, kebebasan tidak hanya dirasakan sangat kuat dalam hati, namun juga bisa ia lihat dengan kedua matanya. Itu adalah representasi dari sebuah dunia tanpa rantai yang tidak pernah dia rasakan atau miliki sebelumnya. Karena itulah dia mengatakan, 再び目を覚ますとそこには自由が広がっていた。 lalu kenapa dia tertawa? Kenapa dia menertawakan takdir? Ini adalah respon dari luka hati yang sangat dalam karena beratnya hidup yang dia jalani. Baginya segala kebetulan yang terjadi di hidupnya hanyalah lelucon dari alam semesta. Dan menertawainya adalah cara dia untuk melawan takdir itu sendiri. Tidak hanya itu, dia juga melawan dengan menjalani kehidupan keduanya tanpa perintah siapapun, tanpa membohongi dirinya ataupun orang lain lagi. Dan segala keputusan ia ambil sendiri sebagaimana ia mau. Seakan mengatakan, kau, takdir,
tidak memiliki kuasa apapun pada diriku, karena aku akan lakukan apapun yang akan aku mau setelah ini. Kenapa Armin mengatakan ini? Padahal itu bertentangan dengan sifat yang ia tunjukkan sepanjang series. Yang mana sebenarnya diri asli Armin? Salah satu cara untuk melihat diri asli seseorang adalah dengan melihat perilaku berulang, motif di balik tindakannya, dan perilaku di bawah tekanan. Let's we check. Misi penutupan lubang di distrik Trost. Dibuatnya regu pengalihan Titan ke satu titik dan menyerang Titan dengan alat tembak. Tidak ada korban jatuh dari strategi ini, kecuali korban dari tim yang menjaga jalan Eren ke lubang. Operasi penangkapan Annie di distrik Stohes. Rencana menangkap Annie sebelum Annie sempat berubah menjadi Titan wanita, menghindari adanya korban dan kerusakan bangunan. Strategi mengalahkan Titan kolosal, menjadikan dirinya pusat serangan Bertolt, agar Eren bisa menyerang tengkuk Titan kolosal. Operasi ini hanya menjatuhkan satu korban, yaitu dirinya sendiri. Misi penjemputan di Liberio. Dia merusak armada laut Marley dengan ledakan Titan kolosal. Ini menghasilkan banyak korban di pihak Marley, tapi efektif untuk jalur pulang teman-temannya. Di sini pun hatinya sebenarnya terluka karena banyak orang Marley yang mati karena dirinya. Motif dan perilaku untuk menghindari jatuhnya korban dan menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa konsisten berulang meskipun dia di bawah tekanan situasi. Selain ketiga hal itu, kita bisa melihat diri asli seseorang dari reaksi pertamanya saat panik. Reaksi pertama Armin terhadap pengakuan Eren tentang berapa banyak manusia yang akan terbunuh adalah rasa ngeri dan marah. 人類の8割を踏み殺した。 Itu reaksi spontan, dan reaksi spontan bukanlah hal yang bisa dipalsukan. Sementara saat kalimat ini, dia katakan setelah berempati kepada Eren dan menenangkan diri. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di sini dia sedang berbohong. Kenapa dia berbohong? Itu karena empati terhadap sahabat terdekatnya. Untuk orang dengan empati yang sangat besar seperti Armin, orang yang tidak dia kenal saja bisa dia pedulikan. Apalagi teman dekat yang tumbuh bersamanya dan sangat ia kenali luar dalam. Dia bisa mengerti dan merasakan bagaimana beratnya posisi Eren. Hati dia ikut terluka melihat Eren yang terluka dan terbebani oleh peran yang harus Eren bawa. Dia tidak tega melihat dan membiarkan Eren tanpa mengatakan apa-apa. Dia sempat membujuk untuk mencari jalan keluar lain, tapi Eren tekankan kembali bahwa itu sudah tidak mungkin. Dalam pertimbangan Armin saat itu, jika dia tidak bisa menyelamatkan Eren dari dosa yang menyakiti dan menghancurkannya, maka hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk sahabatnya adalah menemaninya. Ketika Eren bertanya sendiri, kenapa dia lakukan ini semua? Jawaban yang bisa dia temukan hanya, バカだからだ。 Armin tidak ingin Eren menjawabnya sampai situ saja, karena dia tahu itu hanya akan membuat Eren menyalahkan dirinya semakin besar lagi. Merasa bersalah sendirian. Memikirkan hal itu sudah sangat menyakitkan untuk Armin. Jadi dia berikan jawaban yang lain, yaitu karena dia memberitahu impiannya untuk melihat laut lah yang menyebabkan Eren jadi seperti ini. Dengan begitu, Eren akan berpikir bahwa titik awal kesalahan bukan hanya karena keberadaan dirinya, tapi karena impian Armin. Yang kotor setelah ini tidak hanya dirinya sendirian, tapi Armin juga. Dia bisa berbagi beban tanggung jawab berdua, tidak sendirian. Itu pertolongan terakhir yang bisa Armin berikan untuk sahabatnya, memberikan kedua pundaknya untuk menanggung sebagian beban di pundak Eren. Dengan begitu, setidaknya dia bisa meringankan beratnya beban itu dari pundak Eren. That's all for now. Aku secara personal sangat tertegun dengan dialog Ymir. Aku sempat termenung sebentar waktu nonton scene itu. Kalau kalian bagaimana? Yang mana analisis yang paling kalian suka dari bahasan kita barusan?